Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kesehatan kepada kita untuk terus berkiprah demi kemajuan anak bangsa kita, anak-anak kita yang menempuh pendidikan tinggi, wabil khusus di kampus kita Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Salawat serta salam berlimpah kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan pula kita termasuk orang-orang yang dicintai dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Di dalam kegiatan perkuliahan pada semester yang saat ini, izinkan kami menyampaikan JPMK dan sub JPMK Akidah Akhlak. Namun sebelum itu perkenalkan diri, nama saya Aiman Nadif SAG UPD, NIDN 07 15 11 7604, NUPTK 244 775 465 62 00023. Saya mengajar di Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Unsyiah. Sebelum menyampaikan JPMK dan sub JPMK, sebagai dosen pada Prodi Pendidikan Agama Islam, saya memiliki mission statement yang di dalam mission statement itu adalah bahwa meningkatkan kompetensi dan profesionalitas adalah spirit yang lekat pada tugas sebagai dosen. Saya sadar bahwa mengabdi kepada umat dan bangsa sebagai dosen adalah merupakan amanah mulia meskipun berat. Sebagai dosen yang memiliki bidang ilmu pendidikan Islam dan pembelajaran agama Islam, saya berkewajiban untuk melakukan transfer ilmu pada bidang yang saya miliki dan terus melakukan dinamisasi keilmuan sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman serta perkembangan teknologi saat ini. Selanjutnya, di dalam mata kuliah Akidah Akhlak yang saya ampu di semester ganjil, saya akan menyampaikan JPMK dan sub JPMK Akidah Akhlak. Yang pertama adalah terkait capaian pembelajaran pada mata kuliah Akidah Akhlak, meliputi yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep akidah dan akhlak, manfaat, fungsi, dan dalil-dalil yang melandasi urgensitas akidah. Yang kedua, mampu mengklasifikasikan konsep akidah dan akhlak di dalam Islam serta mengaplikasikan dalam kegiatan dan peristiwa berdasarkan karakteristik materi. Yang ketiga, mampu mendemonstrasikan karya pembelajaran akidah akhlak dan menampilkan dalam bentuk produk pembelajaran akidah akhlak. Yang keempat, mampu membuat video pembelajaran akidah akhlak yang dapat dinilai sebagai karya kreatif mahasiswa.
ini terkait CPNK untuk akidah akhlak. Kemudian di samping CPNK ada sub CPNK pembelajaran akidah akhlak. Terdapat 8 sub CPNK pada mata kuliah akidah akhlak ini. Yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep dasar akidah akhlak sebagai perwujudan keyakinan dan juga sebagai pengetahuan ilmiah yang bermanfaat bagi kehidupan. Yang kedua, mampu menjelaskan ruang lingkup akidah dan aspek-aspek pembelajaran akidah dalam kerangka teoritik serta memiliki pemahaman yang komprehensif tentang akidah. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan perspektif pembelajaran akidah akhlak dan pendapat para ahli tentang pembelajaran akidah. Sub CPNK keempat adalah mampu menjelaskan metode dan model pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran akidah akhlak di sekolah, baik itu di sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Yang kelima adalah mampu memahami tertib administrasi pembelajaran akidah akhlak dan sistem evaluasi pembelajaran akidah akhlak. Yang keenam, mampu menyusun contoh praktis tertib administrasi pembelajaran akidah akhlak. Yang ketujuh adalah mampu menunjukkan dan mengeksplorasi dengan tepat dan benar produk atau karya pembelajaran akidah akhlak. Dan yang terakhir, yang nomor 8 dari sub CPNK akidah akhlak ini adalah mampu membuat pembelajaran akidah akhlak berbasis media online, baik melalui YouTube, TikTok maupun yang sejenisnya. Inilah CPNK dan sub CPNK yang akan kita bahas di dalam perkuliahan akidah dan akhlak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan kita untuk belajar di pendidikan yang mungkin bagian dari pendidikan tinggi yang tidak semua saudara teman kalian bisa ikut belajar. Mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan kuliah dengan baik, nilai yang memuaskan. Tak lupa salawat serta salam terlimpah pada Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua selalu dalam cintanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan mata kuliah kita tentang akidah akhlak. Sebelum mulai, saya ingin bertanya, kira-kira mata kuliah akidah akhlak ini ketika di sekolah disebut dengan pelajaran apa? Angkat tangan. Angkat tangan. Ketika Anda sekolah dulu disebut pelajaran apa? Pelajaran akidah. Jadi mata pelajaran akidah itu di sekolah, tapi kalau di kampus kita mengenal namanya mata kuliah akidah dan ditambahkan dengan akhlak. Mahasiswa dan mahasiswi sekalian, saya merasa bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang tidak hanya diperoleh di dalam prodi kita, pendidikan agama Islam, tetapi kalau di Universitas Muhammadiyah, wabil khusus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, semua mahasiswa mendapatkan mata kuliah ini.
Kalau di prodi PAI namanya akidah akhlak. Tapi kalau di prodi umum, ilmu komunikasi, administrasi publik, manajemen dan yang lain sebagainya, ketika mereka masuk di awal kuliah itu mereka mendapatkan materi kemanusiaan dan keimanan. Baiklah, saya akan lanjutkan untuk membahas materi ini yang sudah saya cuplik pada pertemuan awal yang lalu. Ya, baik. Ini sejumlah kasus yang bisa kita baca bersama-sama. Dan kasus ini real yang berkaitan dengan problem akidah dan ya. Nah, apa problem di Indonesia? Ini kita bisa baca. Jadi kalau kita baca sepanjang tahun 2000 berapa itu? 11 sampai 2019 ditemukan kasus apa? Kasus di bidang pendidikan. Jumlahnya tidak main-main. Berapa jumlahnya? 5.458. Bahkan sampai dengan 2001-2002 ada kasus yang terjadi pada anak-anak. Dan kasus itu tidak hanya anak dengan anak, tetapi juga guru dengan anak. Nah, ini data yang menunjukkan bahwa mengapa kita ini perlu penting belajar akidah akhlak. Nah, ini teman-teman, akidah itu apa? Kita tahu bahwa akidah itu dari kata atau bahasa Arab namanya akodah, yaitu akdan atau akidah. Artinya apa? Simbol atau ikatan. Nah, ini terkait makna akidah ini tidak cukup hanya dimengerti pengertiannya, tapi coba kita lihat secara utuh menurut pendapat para alim kita, para ulama kita. Al-aqidatu atau al-aqaidu hiyal umurul lati yajibu ayyusdaqo biha qalbak wa yatma'inna wa tatma'inna ilaiha nafsaka, kemudian wa takuna yakinan indaka la yumazijahu raibun wa la yukhalituhu syakun. Menurut Hasan al-Banna, akidah itu adalah beberapa perkara apa? Beberapa perkara yang wajib diyakini keberadaannya oleh hati. Dan kalau orang berakidah itu rasanya menjadi tentram. Ini pentingnya akidah menurut beliau Hasan al-Banna. Kemudian yang kedua menurut Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, al-aqidatu hiya majmu'atun min qadaya al-badhiyah al-maslamatu bil aql was-sam'i wal fitrah. Jadi akidah itu menurut beliau adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia dan seterusnya. Dengan apa? Dengan akal, wahyu, dan fitrah manusia. Nah, ini terkait dengan materi kita akidah. Kita belum membahas akhlak, teman-teman. Nah, apa rukun atau ruang lingkup akidah itu bisa kita lihat. Nah, coba El-Ferda dibaca ruang lingkup
Akidah itu satu adalah uluhiyah, yang kedua rububiyah, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, samia. Dan saya kira kalau kita mempelajarinya dengan baik, insya Allah kita menjadi orang yang berakidah luar biasa. Nah, ayat Al-Quran, jadi ketika kita mempunyai akidah atau mempelajari akidah dan akhlak itu harus bersumber pada dalil. Dalil yang pertama adalah Al-Quran, dalil yang kedua adalah Al-Hadis. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul atiullaha wa atiur terus fa in tawallau ma hummila wa alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu fahtadu wa ma 'alar rasuli sadaqallahul adzim. Jadi saya ambil sedikit ayat itu, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian taat kepada Rasul, kepada Allah dan Rasulnya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk tahtadu. Oke, baik, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, saya lihat wajahnya bersemangat semua. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, silakan. Kenalkan, nama saya Ahmad Umama. Saya ingin bertanya mengapa akidah dan akhlak itu penting bagi kehidupan muslim. Lalu bagaimana cara kita menanamkan nilai-nilai akidah dan Islam tersebut dalam kehidupan sehari-hari di tengah era teknologi digital seperti saat ini? Iya, pertanyaan yang bagus. Kita tahu bahwa semua aktivitas kita itu harus berbingkai nilai-nilai agama. Akidah itu adalah bagaimana kita meyakini bahwa hidup kita itu tidak berjalan bebas, tetapi ada sesuatu yang mengatur. Siapa yang mengatur hidup kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu akidah itu penting. Bahkan ketika sholat pun kita perlu akhlak. Ada aturan di dalam sholat. Nggak boleh sholat nganggo karpe. Semua ada aturannya. Karena itu akidah dan akhlak ini sangat penting. Saya kira penjelasan yang luas itu akan lebih baik jika kita membaca juga. Kenapa sih para alim kita itu mengajarkan pentingnya akidah dan akhlak? Terima kasih Umama. Berikutnya ada lagi? Silakan. Ya. Nama saya Muhammad Nur Isnansa. Saya mau bertanya tentang bagaimana kita akhlak diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih Isnansa. Jadi ini yang penting untuk membentuk kepribadian kita menjadi orang yang baik, menerapkan akidah dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Caranya bagaimana menerapkan? Ya kita mencontoh bagaimana Rasul bertindak, Rasul bersikap, bertutur kata dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita yakin dan sangat yakin apa yang disampaikan oleh Aisyah itu benar. Aisyah radhiyallahu anha, ketika sahabat bertanya, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasul? Jawabannya Rasul apa teman-teman? Akhlaknya Rasul itu adalah Al-Quran. Itu cara to implement our Prophet Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira menarik sekali teman-teman apa yang saya sampaikan. Mungkin di depan Anda
tetapi juga bukan sesuatu yang baru untuk diperkuat pemahamannya. Dan saya kira apa yang saya sampaikan ini adalah awal dari pemahaman kita yang lebih utuh tentang akidah dan akhlak. Terima kasih, dua pertanyaan yang hebat. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bertemu kembali. Selain membahas akidah yang kita bahas hari ini, kita tambahkan spesifik tentang akhlak. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.